Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubashirius dari kelas B dengan NIM 602124037. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang logika proposisi. Sebelum masuk jauh ke logika proposisinya, ada baiknya kita mengetahui tentang logika. Adapun beberapa statement di bawah ini. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak akan sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka keluyuran, maka Anda adalah mahasiswa informatika. Jika Anda sulit belajar bahasa Java, jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Dapatkah disimpulkan bahwa Anda bukan mahasiswa informatika? Untuk menjawabnya, kita menggunakan logika sebagai alat bantu dalam menganalisis validitas argumen tersebut. Jadi kita melogika, menguji kebenaran dari pernyataan tersebut. Logika merupakan dasar dari semua penalaran, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian penalarannya itu didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Jadi penalaran itu hubungan antara pernyataan dengan pernyataan. Nah, di dalam logika ini tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan. Kemudian jenis kalimatnya itu ada apa saja yang dapat digunakan dalam logika. Hal itu akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian masuk ke proposisi. Nah, apa sih proposisi? Proposisi itu pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kemudian kita masuk pada games atau permainan. Jadi kita di sini akan menentukan apakah ini sebuah pernyataan, apakah ini sebuah proposisi, dan apa nilai kebenarannya. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya, karena ini termasuk kalimat pernyataan. Kemudian apa nilai kebenarannya? Benar. Kenapa benar? Karena gajah lebih besar daripada tikus. Tidak mungkin gajah lebih kecil dari tikus, karena gajah yang lebih besar dari tikus, karena gajah itu besar, sedangkan tikus itu kecil. Kemudian 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya, karena ini adalah pernyataan. Apa nilai kebenarannya? Salah. Mengapa salah? Karena 520 itu tentunya lebih besar daripada 111. Kemudian game selanjutnya, Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Tapi apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa bukan proposisi? Nah, ini jelaskan pada teks di bawah ini. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu bergantung pada Y-nya. Tapi nilai Y-nya itu belum ditentukan. Maka pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Jadi ini adalah bukan proposisi, tetapi fungsi proposisi. Kemudian lanjut game selanjutnya, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak juga. Mengapa? Karena ini adalah kalimat permintaan. Ini adalah permintaan. Karena hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Tidak juga seperti yang tadi. Oke. Contoh proposisi. Jadi ini adalah sekumpulan contoh proposisi. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari contoh proposisi ini, yang mana saja yang benar dan yang mana saja yang salah. 13 adalah bilangan ganjil. Benar. Soekarno adalah alumnus UGM. Salah. Soekarno adalah alumnus ITB. 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Itu betul. Ada monyet di bulan? Salah. Tidak ada monyet di bulan. Hari ini adalah hari Rabu. Salah, karena hari ini adalah hari Minggu. Dan seterusnya. Kemudian ada pun contoh yang bukan proposisi. Apa saja kah itu? Yang bukan proposisi yaitu jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Jadi ini adalah kalimat pertanyaan, jadi bukan termasuk proposisi. Isilah gelas tersebut dengan air. Jadi kalimat ini adalah perintah, kalimat perintah, jadi tidak termasuk proposisi. Kemudian X tambah 3 sama dengan 8 D dalam kurung D, X lebih besar dari 3. Ini juga bukan merupakan proposisi. Kenapa? Karena ini adalah kalimat terbuka. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita. Kemudian, adapun kalimat yang tidak termasuk pernyataan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adalah kalimat perintah, kalimat pertanyaan, kalimat keheranan, kalimat harapan, kalimat titik-titik walaupun titik-titik. Kemudian, proposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu P, Q, R. Sebenarnya bisa menggunakan huruf kecil lainnya, cumanya ini yang paling sering digunakan dan ditemukan. Contohnya, P adalah 13 adalah bilangan ganjil, Q-nya itu Soekarno adalah alumnus UGM, R-nya itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian
Jenis-jenis proposisi. Nah, proposisi ini ada dua, proposisi atomik dan proposisi majemuk. Proposisi atomik itu pernyataan sederhana yang tidak mengandung konektor logika dan memiliki nilai benar atau salah secara langsung. Seperti, matahari terbit di timur, itu benar. 5 lebih besar daripada 10, itu salah. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah pernyataan yang terbentuk dari dua atau lebih proposisi atomik yang dihubungkan dengan konektor logika atau operator logika seperti and, or, implikasi, dan be implikasi. Kemudian contohnya tuh matahari terbit di timur dan langit berwarna biru, yaitu konjungsi. Jadi konjungsi itu benar jika kedua pernyataannya ini benar. Kemudian jika hujan turun maka tanah menjadi basah, ini adalah implikasi, yang dimana dia akan bernilai benar semua kecuali jika hujan turun tetapi tanah tidak basah, itu salah. Adapun mengkombinasikan proposisi, yaitu ada konjungsi, disjungsi, dan negasi. Pertama, konjungsi. Konjungsi adalah operator logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan dan hasilnya itu benar hanya jika kedua pernyataannya itu benar. Notasinya itu seperti yang tertera di slide ini. Kemudian contohnya itu hari ini cerah dan saya pergi ke taman. Nah, hal ini benar jika kedua kondisi ini terpenuhi. Kemudian ada disjungsi, operasi logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata atau. Hasilnya benar jika salah satu dari kedua pernyataannya itu benar. Notasinya itu seperti berikut. Nah, contohnya, saya akan belajar atau menonton film. Nah, ini akan bernilai benar jika salah satunya itu dilakukan. Kemudian negasi, yaitu operasi logika yang membalikkan nilai kebenaran yang dari suatu pernyataan yang awalnya benar kemudian menjadi salah dan sebaliknya. Notasinya itu seperti berikut. Contohnya, hari ini tidak hujan. Nah, ini merupakan negasi dari sebelumnya, yaitu hari ini hujan. Kemudian ada pun tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini menunjukkan bagaimana nilai kebenaran suatu ekspresi logika ditentukan berdasarkan nilai kebenaran proposisi penyusunnya dengan menggunakan operator logika. Nah, kita dapat memahami hubungan antar proposisi. Jadi, contoh tabel kebenaran itu ini ada disjungsi, konjungsi, dan negasi. Jadi, ini adalah contoh tabel kebenarannya. Kemudian saya akan membacakan satu contoh dari tabel kebenaran. Semisal untuk tabel kebenaran disjungsi atau dan. Jadi sini menggunakan pi dan ki sebagai proposisinya. True and true atau true dan true itu true. True dan false itu false. False dan true itu false. False dan false itu false. Seperti itulah contohnya dengan berdasarkan pengertian yang sebelumnya kita telah bahas. Kemudian contohnya di sini P adalah 17 adalah bilangan prima, itu benar. Q-nya itu bilangan prima itu selalu ganjil, nilainya salah. Kemudian jika kita gunakan disjungsi atau kata atau, P atau Q, 17 adalah bilangan prima atau bilangan prima selalu ganjil. Jadi ini bernilai benar karena menggunakan operator logika OR atau disjungsi. Karena dimana disjungsi itu jika salah satunya benar maka nilainya akan bernilai benar, dimana P-nya bernilai benar sedangkan Q-nya itu bernilai salah. Jika menggunakan disjungsi seperti contoh ini maka hasilnya benar. Kemudian ada pun contoh selanjutnya akan menggunakan konjungsi, disjungsi, dan negasi dengan menggunakan proposisi dari P dan Q. Untuk P, hari ini adalah hujan, dan untuk Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q, di mana hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian negasi P itu kebalikan dari hari ini hujan, yaitu tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Kemudian adapun istilah-istilah tentang proposisi majemuk, di mana proposisi majemuk yang jika semua nilainya itu bernilai benar untuk semua kasus, maka dia itu dinamakan tautologi. Kemudian proposisi majemuk yang nilainya salah untuk semua kasus, maka ia disebut dengan kontradiksi. Oke, mungkin itu sekian untuk presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.